Visual Anak Negeri. Bersama saya Abu. Saya Atika dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Hai sahabat Arkeo. Halo sahabat Arkeo. Nah, kita udah ada di situs berikutnya yaitu Songkeplek. Nah, situs ini situs ketiga di mana hari ini kita cuaca agak lembab, ya Mbak ya. Dan jarak tempuh mencapai situs Songkeplek ini cukup seru. Di mana harus melewati sungai, jalan setapak ya Mbak ya? Dan bersemak-semak. Oke, dan kita harus tahu sejarah situsnya ya Mbak ya? Nah, menurut Mbak nih, kita harus kemana dulu? Kayaknya kita temui dulu ya sang peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Karena dari beliau ini kita bisa tahu banyak nih sahabat Arkeo. Nah, mau tahu siapa? Let's go kita berdua. Oke. Halo Mas. Mas. Halo. Halo Mas. Halo Mbak Tika. Perkenalkan Mas. Nama saya Ruli, saya arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Selamat siang Sobat Arkeo. Nah, bagaimana nih Mas sejarah dan ceritanya Gua Songkeplek ini Mas? Kita sekarang ada di Desa Pagersari, masih di Kecamatan Punung. Nggak begitu jauh dari situs pertama Songtrus, situs kedua Gua Tabuhan, dan ini Songkeplek di desa yang berbeda, di Desa Pagersari. Nah, penelitian Puslit Arkenas di sini sudah berlangsung cukup lama, dan sehingga saat ini pun penelitian di koleksi hasil ekskavasi di Gua Songkeplek masih berlangsung. Tapi pertama kali dimulai ini oleh Profesor Truman Simanjuntak bersama timnya yang menggali dan menemukan hunian tipikal hunian yang pasti kita temukan. Ini pasti kita temukan jika ada gua hunian yang ada di wilayah gunung seperti itu. Makanya situs ini salah satu yang paling penting ya. Banyak temuan-temuan penting yang ditemukan oleh Profesor Truman Simanjuntak dan tim, serta tim juga dianalisis oleh peneliti-peneliti lainnya dari mancanegara bahkan. Wow, dari mancanegara. Nah, tadi Mas Ruli kan bilang ya ada temuan-temuan penting. Temuan pentingnya itu apa aja? Nah, itu apa aja tuh Mas tuh? Oke, yang pertama di sini inilah bukti lapisan 2 meter pertama. Oke, itu di mana tuh Mas? Lapisan keplek. Ini di sini di bekas kotak yang hancur, yang runtuh karena memang sedimennya sangat halus di sini. Ini di sini pernah ditemukan rangka yang umurnya sekitar 3.000 tahun yang lalu. Wow, 3.000 tahun yang lalu. Itu lama banget. Nah, letaknya tuh di mana nih Mas? Dia di sini kotaknya sudah tidak berbekas ya, tapi ya mungkin ada pakai apa gitu? Ya, kalau misalnya diduga ya di daerah sini lah di Kisar. Dia membujur dan posisinya itu berbeda dengan kita kemarin sudah lihat yang di Songkeplek, si Songtrus ya. Songtrus ya. Dengan sikap yang terlipat di Songtrus, kalau yang di sini posisinya membujur, salah satu rangkanya membujur. Nah, itu salah satu fenomena kan yang membawa pertanyaan, kenapa sih dia dikubur dengan sikap yang membujur, berbeda dengan yang lainnya. Kita ketemu juga rangka-rangka lainnya di sini. Total ada 5 rangka di sini. 5 rangka? Iya, 5 rangka. Dan 1 diantaranya itu membujur, dan itu yang paling menarik sebenarnya. 5 rangka ini keluarga atau bagaimana? Nah, kalau 5 rangka ini kita belum sedalam itu ya untuk analisis yang mendalam. Tapi yang jelas dia dengan sikap terlipat itu memunculkan berbagai kesimpulan-kesimpulan baru. Jadi memunculkan berbagai kesimpulan yang misalnya apakah dia dari periode budaya yang berbeda atau populasi yang berbeda bahkan dengan apa yang ada di gua Songtrus. Songkeplek ini ya. Songtrus. Nah, kalau di Songtrus itu kemarin kalau tidak salah kan rangkanya ada bekal kuburnya ya. Kalau di sini bagaimana Mas?
Di sini kita ngelihat memang ada beberapa indikasi bahwa dia disertai misalnya ada temuan asosiasi ya, temuan asosiasi yang Apa aja tuh? artefak, terus juga ada alat-alat tulang di sini sangat. Oke. Tapi yang jelas yang paling penting di sini ialah sangat-sangat banyak, sangat-sangat padat temuannya. Bahkan Oke. sampai sekarang di permukaan kita masih bisa melihat nih tipikal temuan artefak dari Songkeplek. Oke. Ini termasuk yang salah satu yang sudah yang sudah ditemukan banyak di Indonesia dan karakter ciri khas Indonesia dari budaya preneolitik Preneolitik. Oke. seperti itu. Nah, ini saya jelasin dulu ini. Boleh, kenapa penting. boleh, boleh. Oke. Batu apa nih? Ini saya tadi ketemu di sini di Oke. situs, terus di sini juga ada ternyata masih banyak temuan-temuan di permukaan. Pentingnya ini ialah kita bisa merekonstruksi bahwa manusia Indonesia masa lalu itu sebenarnya sangat efisien. Oke. Efisien, kenapa dibilang Gimana efisien? tuh maksudnya, Pak? Dia menghuni di gua yang gua ini udah tersedia ya oleh alam ya, tidak perlu diapa-apain gitu, tidak perlu dimodifikasi. Dia ngambil alat dari sungai, dia ngambil bahan baku untuk membuat alat dari sungai-sungai yang ada di sini. Oke. Ini kita bisa lihat di sini sudah membulat bagian kulit batunya, berarti dia ngambil dari sungai yang ada di dekat Oke. sini yang memang banyak sekali sumber bahan bakunya. Batuan jenis rijang. Rijang. Kita juga tahu dari patinasi atau lapisan merah di sini, kalau dia sudah terpatinasi, artinya berada di lingkungan yang agak lembab. Contohnya di sungai seperti itu. Dan menariknya, manusia zaman dulu yang penghuni Songkeplek ini di masa preneolitik itu mereka membuat ada satu budaya mengeksploitasi si batu ini dengan cara diserpi, bongkahan batu misalnya diserpi dan sangat cepat. Oke. Jadi dia tuh membuat alat batu tuh bukan cuma untuk memproduksi satu tipe alat yang spesifik gitu ya. Oke, Jadi tapi bermacam-macam. sangat spesifik itu tidak, tapi lebih ke pemanfaatan secara cepat. Bagaimana dia bisa memperoleh serpih misalnya, langsung ketemu batu di serpih, langsung jadi alat potong misalnya, seperti itu. Jadi teknologi yang cepat, dan itu sudah direkonstruksi oleh salah satu kolega kita dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Beliau peneliti asing, Dr. Hubert Forestier. Dan dia berhasil merekonstruksi bahwa teknologi cepat itu mungkin adalah cepat artinya efisien ya, efisien. Jadi dilakukan dengan memperoleh satu bidang pangkasan seperti ini misalnya. Dan bidang pangkasan itu menjadi titik pukul untuk bidang pangkasan lainnya, untuk serpih lainnya. Jadi cuma ada banyak sekali faset-faset biasanya di situ, dan itu Faset salah tuh satu apa tuh? faset tuh cekungan-cekungan di batu inti seperti ini, batu inti, dan itu menjadi ciri khas lah dari budaya preneolitik di mana mereka memproduksi alat-alat artefaknya sangat efisien, jadi langsung cepat, langsung bisa Langsung dipakai. buat aja gitu. Kenapa penyebabnya? Pasti kan kenapa sih bisa cepat seperti itu? Karena itu dia. sangat banyak sumber bahan baku yang bisa diperoleh di sini. Jadi ini benar-benar penuh dengan bahan baku rijang yang dapat dieksploitasi oleh manusia masa lalu. Meskipun pasti ada tipikal alat khusus yang muncul, misalnya kita punya tipikal alat khusus yang muncul yaitu di sini di Songkeplek pisau berpunggung korteks kita sebutnya. Jadi Pisau berpunggung korteks. korteks. Ya, jadi dia seperti pisau memanjang, dan itu ada teknik yang khusus untuk membuatnya seperti itu. Nah, contohnya pisau punggung korteks, terus ada alat potong lainnya. Nah, itu diperuntukkan untuk hal-hal beda-beda atau bagaimana, Mas? Nah, itu yang menarik ya. Jadi memang sudah ada studi tentang tipe-tipe, kita sebutnya varian-varian atau tipe-tipe dari artefak litik yang ada di situs Songkeplek, dan itu menjadi dasar untuk penelitian di situs-situs lainnya sebenarnya. Nah, jadi dari tipe-tipe tersebut kita bisa merekam atau menduga, merekonstruksi itu digunakan untuk apa? Misalnya lancipan, tentunya untuk melubangi, misalnya bor untuk melubangi, terus juga ada serut. Serut misalnya itu dia bisa untuk melepaskan lemak dari kulit binatang, seperti itu. Terus juga ada serpih yang hanya dipakai langsung, dia cuma ada jejak-jejak pakai tanpa ada modifikasi lebih lanjut dari serpih itu. Jadi langsung dipakai untuk memotong misalnya daging atau untuk penjagalan seperti itu, atau misalnya yang tepiannya bergerigi, dia bisa
untuk memotong benda yang lebih keras. Dan bahkan ada beberapa artefak yang ukurannya lebih besar dan kemungkinan itu digunakan untuk memecah tulang untuk mengakses si sumsum dari Semua binatang. jenis alat batu tadi ditemukan di gua ini. Iya, ditemukan dulu. Jadi ini sangat lengkap. Salah satu yang menjadi referensi ketika kita ingin melakukan analisis teknologi dari batu dari lapisan budaya keplek yang ada di gua-gua di sini. Misalnya di situs Songtrus kita punya lapisan budaya keplek ya. Iya. Nah itu berdasarkan analisis yang dilakukan di situs Song Keplek ini. Oke, jadi related ya? Related. Oke. Nah, itulah. Jadi di sini kita memiliki 2 lapisan budaya, minimal pre-neolitik dan neolitik. Di atas lapisan tipis sekali neolitik, dan lapisan neolitik itulah yang menjadi ketertarikan beberapa peneliti karena ternyata populasinya adalah populasi yang baru. Yang sepertinya menggantikan atau memperkaya populasi yang ada di Pulau Jawa ini dan sebagian besar Indonesia tentunya. Nah, ini kan ada beberapa lubang nih Mas ya, beberapa galian ya. Nah, kita mulai dari galian ini nih Mas nih, ya kan? Nah ini sama sebenarnya galian-galian yang ada di sini memunculkan temuan-temuan yang hampir mirip ya, misalnya alat tulang dan sebagainya. Nah, jadi yang mungkin yang masih bisa dilihat kalau kita bisa melihat jelas mungkin di sebelah sana ya. Sebelah sana ya. Nah, di sebelah sana kita bisa melihat tuh ada satu lapisan yang cukup tebal diisi oleh moluska. Yang ini. Diisi moluska. Nah ini moluska itu apa ya Mas? Moluska tuh keong-keong air tawar, kerang, ya, dan seperti itu. Jadi artinya manusia penghuni Song Keplek ini juga mempunyai akses ke sumber air terdekat, misalnya seperti kali yang ada di depan, Kalimati yang ada di depan, kemudian juga ada kemungkinan ada tidak dekat dengan cekungan-cekungan air, seperti kita tahu kan kita di kawasan Kars ya, biasanya ada danau-danau sementara dan sebagainya. Nah, ini dalamnya berapa meter nih Mas nih kalau yang ini nih? Ini kira-kira mungkin kotak yang terdalam tuh sampai mencapai 6 meter ya Mas. 6 meter ya? Tapi lapisan budaya yang menjadi ciri khas budaya Keplek, budaya pre-neolitik, itu antara 5.000 sampai sekitar 3.000 tahun yang lalu. Sampai bahkan 2.000 mungkin 2.000. 5.000 sampai 2.000 tahun yang lalu. Bayangkan. Kalau nah penemuan si tulangnya itu selain di titik yang awal itu di titik yang mana lagi? Ada di kotak ini, di sebelah sini, kemudian yang menariknya ialah ini semakin menarik. Kenapa penelitian arkeologi itu selalu berkembang ya Mas? Kenapa saya bilang tadi penelitian arkeologi di situs Song Keplek itu nggak berhenti sebenarnya. Jadi bukan cuma persoalan kita menggali atau pekerjaan lapangan, tapi analisis temuannya itu masih berjalan sampai sekarang. Dan bahkan ada update terbaru. Misalnya rangka yang saya bilang tadi di sana, itu rangka Song Keplek 5 kita sebutnya. Itu rangka individu dewasa yang dikubur membujur tadi dengan arahnya itu barat timur. Itu dahulu kita taunya itu dia umurnya sekitar 7.000 tahun yang lalu. 7.000 tahun yang lalu. Wow. Ditentukan 7.000 tahun yang lalu. Tadinya. Tapi kita curiga ini kayaknya nggak mungkin nih. 7.000. Mungkin. Nah, ada salah satu kolega kami yang namanya Dr. Sofwan Nurwidi dari Balai Arkeologi Yogyakarta. Beliau menganalisis, dia ahli paleoantropologi, menganalisis tulang tersebut dan sesuai dengan analisis yang dilakukan oleh Dr. Hari Widianto, peneliti sebelumnya, bahwa ini adalah rangka dari manusia dengan ciri khas atau afinitas dari masyarakat Mongolit, dari populasi Mongolit. Berbeda dengan apa yang ditemukan di Songtrus ya. Songtrus dengan umur 9.000 tahun yang lalu. Tapi kok umurnya 7.000 tahun yang lalu? Di dating ulang. Kebetulan waktu itu pertanggalannya itu berdasarkan arang yang ada di sedimen di dekat dengan rangka. Kemudian kita punya Sofwan Nurwidi punya akses untuk mendating ulang dan beliau akhirnya mendapatkan kronologi sekitar 3.000 tahun yang lalu, dan itu pas sekali dengan
peristiwa big event dalam salah satu big event dalam prasejarah Indonesia, yaitu migrasi Austronesia ke Nusantara sekitar 4.000 sampai 3.000 tahun yang lalu. Jadi itulah populasi yang lain daripada yang lain dan populasi itulah yang akhirnya sekarang banyak ditemukan di Indonesia bagian barat khususnya. Seperti itu. Nah, ini tidak untuk wisata ya Mas ya? Belum? Ini sebenarnya sudah untuk wisata. Pengunjung bisa mengunjungi ke sini, tapi memang belum ada keterangan ya. Iya, sulit ya, aksesnya sulit. Terus juga di sini memang belum ada keterangan ya, tapi kita sudah ada perwakilan di sini dari bidang pelestarian tentunya ya, dari Balai Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Jawa Timur sudah menempatkan juru pelihara di sini yang bisa ditanya informasi-informasi mengenai informasi dasar lah, informasi umum tentang penggalian yang dilakukan di Songkeplek. Jadi sahabat Arkeo dan Visual Anak Negeri, kalau datang ke sini bisa nanti diterima oleh juru pelihara yang bertugas di sini, gitu. Dan jangan lupa tetap menjaga pelestarian, jangan merusak cagar budaya kita, jangan mencoret-coret, tetap dijaga karena ini cikal bakal sejarah Indonesia. Nah, sahabat Arkeo, saya Atika dari Puslit Arkenas. Saya Ruli dari Puslit Arkenas. Dan saya Abu dari Visual Anak Negeri. Dan jangan kemana-mana, tetap ikuti kita di titik penemuan berikutnya. Bye!